Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu seleksi kompetensi hanya formalitas. Menpan RB Rini Widiantini akan langsung angkat tenaga honorer kategori ini menjadi P3K penuh waktu 2024. Untuk mengetahui kelanjutannya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K serta pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan dari Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Pada tahun ini, seleksi P3K 2024 dibuka pemerintah untuk menuntaskan persoalan tenaga honorer. Sebagaimana diketahui, saat ini tenaga honorer pelamar tahap 1 telah memasuki tahap seleksi kompetensi. Adapun tenaga honorer pelamar tahap 1 merupakan kategori yang masuk dalam pelamar prioritas atau P1, kemudian XTHK2 atau honorer K2, dan tenaga honorer yang ada di dalam database BKN. Peserta seleksi kompetensi merupakan pelamar yang telah dinyatakan memenuhi syarat pada seleksi administrasi atau lulus seleksi administrasi. Menteri terdahulu yaitu Abdullah Azwar Anas telah mengatakan bahwa seleksi P3K 2024 hanya sebagai formalitas. Hal tersebut dilakukan untuk keperluan pendataan ulang para tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K tahun 2024. Meskipun begitu, tenaga honorer tetap harus berkewajiban untuk menuntaskan seluruh tahapan seleksi P3K 2024. Menpan RB yang sekarang yaitu Rini Widiantini telah menetapkan bahwa pembagian NIP P3K hanya akan dibagikan kepada mereka yang telah mengikuti seluruh tahapan tes atau seluruh rangkaian tes seleksi. Nantinya, penentuan pembagian formasi tidak lagi berdasarkan nilai passing grade, melainkan berdasarkan skala prioritas dengan urutan sebagai berikut. Urutan yang pertama diduduki oleh XTHK2 atau honorer K2. Kemudian urutan yang kedua yaitu tenaga honorer yang ada di dalam database BKN. Selanjutnya, urutan yang ketiga yaitu non-ASN atau tenaga honorer yang telah mengabdi selama minimal 2 tahun di instansi pemerintah, tapi
tidak masuk dalam database BKN atau tidak terdaftar dalam database BKN. Menpan RB menegaskan bahwa pengangkatan P3K 2024 ini akan difokuskan untuk tenaga honorer yang masuk dalam database BKN. Bagi tenaga honorer yang kebagian formasi akan langsung diangkat sebagai P3K penuh waktu. Sedangkan untuk tenaga honorer yang tidak kebagian formasi akan diangkat sebagai P3K paruh waktu. Jadi kesimpulannya adalah Menpan RB memberikan pernyataan bahwa tes hanya formalitas, khususnya untuk seleksi. Tes seleksi kompetensi hanya sebatas formalitas dan akan langsung mengangkat kategori tenaga honorer tersebut, yaitu THK2 atau honorer K2 dan tenaga honorer yang ada di dalam database BKN untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Untuk peringkat selanjutnya yaitu tenaga honorer yang di luar database BKN nanti akan menggunakan skema baru, yaitu skema P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Nanti tenaga honorer yang mendapatkan formasi akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan tenaga honorer yang tidak mendapatkan formasi akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun bagi yang diangkat menjadi P3K paruh waktu jangan berkecil hati, karena pada saatnya nanti ketika keuangan daerah Anda telah mencukupi untuk menggaji para tenaga honorer diangkat menjadi P3K penuh waktu, maka P3K paruh waktu tersebut secara otomatis akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi terbaru yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu seleksi kompetensi hanya bersifat formalitas. Menpan RB akan langsung angkat tenaga honorer kategori ini menjadi P3K penuh waktu di tahun 2024 ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.